Halo Tribuners, seperti biasa Jumat sore, setiap Jumat itu bertemunya dengan saya, Rara Munawara Ahmad, jurnalis Tribun Timur. Dan ini adalah salah satu program virtual yang paling ditunggu nih, khususnya teman-teman di perguruan tinggi, teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen, karena kita ngobrolnya soal kehidupan di kampus. Dan sore ini kita kalau kemarin-kemarin itu kita sudah ngobrol, termasuk yang berat ya, yang terakhir itu kita ngobrol soal SNPTN itu agak berat tuh materinya. Nah, kalau Jumat ini kita ngobrolnya yang ringan-ringan aja. Gimana tuh rasanya menjalani wisuda di momen COVID gini? Di masa-masa pandemi, terus kita lakoni wisudanya seperti teman kita Safira dan Suci melaksanakan wisuda meskipun mungkin datang ke kampus, tapi euforianya tentu beda banget nih. Dan sore ini telah tersambung bersama kita. Tunggu ya, saya cek dulu nih nama lengkapnya siapa ya tadi. Oh, yang pertama ada teman kita, Safira Devi Amora, wisudawati Departemen HI FISIP Universitas Hasanuddin Makassar. Halo Vira. Halo Kak, halo teman-teman semua, selamat sore. Apa kabar nih, Fir? Alhamdulillah baik Kak, sehat, kegiatan masih jalan, walaupun kita di tengah-tengah pandemi tapi harus terus aktif. Betul banget, harus aktif, tetap produktif, dan ingat Benar, 3M. 3M-nya benar banget. menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci Masker, tangan. benar. Dan karena pandemi nih buat Tribuners nih, kita ingatkan lagi Tribuners itu termasuk aktif menginformasikan dan menghimbau kepada teman-teman untuk melaksanakan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemi COVID ini. Biar nanti tahun depan insya Allah mungkin wisuda yang dekat-dekat ini sudah bisa dilaksanakan seperti wisuda-wisuda sebelumnya, di mana Benar banget. keluarga, kerabat, rombongan tuh satu kampung hadir tuh di acara wisuda kita. Pakai seragam. Pakai Berasa. seragam. Sekarang kita ke Benar, Suci benar, dulu benar. nih. Narasumber kedua kita ada Suci. Kalau Suci, perkenalan diri deh. Suci ini dari kampus mana nih, Ci? Silakan, Ci. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Polimapaita, saya dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Bahasa dan Sastra, jurusan atau prodi Sastra Inggris. Oke. Kalau Suci kemarin wisudanya di kampus atau di kita gini nih sekarang virtual? Kemarin itu alhamdulillah Kak, offline, dapat undangan untuk menghadiri wisuda. Oke. Kita ke Safira nih, lupa tadi nih, Fir. Kalau Safira di kampus atau kayak gini nih situasinya via Zoom? Kemarin itu Kak, Unhas itu memberikan ada 2 opsi buat teman-teman yang wisuda di periode kemarin, bisa, mengikuti wisuda secara daring maupun luring. Nah, tapi kemarin itu Safira, mendapatkan predikat lulusan terbaik, wisudawan terbaik untuk Fakultas Sospol, Sosial Politik. Jadi Safira diundang langsung ke kampus untuk mengikuti wisuda secara luring, seperti itu. Oke, oke. Tapi saya penasaran loh ini sama teman-teman yang luring itu gimana rasanya pertama kali tahu nih infonya. Wah, Mhm. kan pasti udah nebak-nebak nih. Waduh, gimana nih kita wisuda tapi situasinya beda banget sama yang sebelum-sebelum kita nih angkatan kita sebelum wisuda. Meskipun datang ke kampus, wisuda di kampus itu merasakan loganya dipegang langsung rektor, Iya, dipindahkan bener, ke bener, kita. bener, bener, bener. Itu gimana tuh Safira sebelum berangkat ke kampus tuh perasaannya gimana tuh? Ya kalau, kemarin itu sebelum yang wisuda periodenya Safira kan Kak, Unhas itu beberapa kali juga harus, wisudanya itu dilaksanakan secara daring. Jadi bener-bener virtual yang bener-bener cuma ketemu lewat layar dan disaksikan lewat YouTube. Nah, tapi untuk periodenya kemarin Safira udah bisa beberapa orang dibatasi untuk datang ke Unhas langsung
untuk mengikuti kegiatan prosesi wisudanya. Tentunya Safira mikir dong, aduh ini gimana ya? Biasanya kan kalau prosesi wisuda tuh rame-rame, kumpul-kumpul, teman-teman pada datang, bawain bunga, ada bapak, ada ibu, ada orang tua. Tapi ini karena orangnya tuh terbatas yang boleh hadir, bahkan orang tua sendiri nontonnya lewat YouTube, Kak. Jadi nggak boleh langsung masuk ke dalam ruangan. Nah, jadi di situ tentunya Safira rasa, wah ini gimana ya nanti kira-kira tetap rasa sakralnya ini kira-kira tetap terasa apa enggak ya? Tapi alhamdulillah kegiatannya kemarin lancar, Safira juga mengikuti dengan lancar dari awal sampai akhir, tetap semuanya menerapkan protokol kesehatan. Maskernya nggak lepas dari awal sampai akhir. Nah, walaupun Safira merasa excited, tapi sebenarnya masih ada rasa takut-takut dikit sih, Kak. Ini gimana ya kalau kita ketemu banyak orang di ruangan tertutup dalam durasi yang cukup lama. Tapi alhamdulillah seluruh kegiatan lancar, nggak ada yang namanya kerumunan, masker tetap terpakai, cuci tangan ada di mana-mana, jadi alhamdulillah lancar-lancar aja. Ya, tapi itu ada yang tidak ada yang different. Bayangkan ya. Maaf Kak, gimana? Tadi putus-putus. Iya. Oh, putus-putus ya? Oh, iya. Oke, sorry. Itu kan Safira udah rasa tuh ke kampus. Sebelum berangkat itu apa yang paling disiapkan Safira selain masker mungkin? Tentunya karena namanya perempuan ya Kak ya, disiapin dari ujung kepala sampai ujung kaki, yang lengkap, yang kinclong. Nah, terus selain itu Safira juga siapin nih kayak, oh nanti kalau prosesinya Safira harus ngapain, nanti namanya kalau dipanggil harus ngapain, itu Safira inget-inget lagi. Soalnya karena Safira kemarin wisudawan terbaik, jadinya duduknya paling depan, berhadapan langsung dengan rektor dan para dekan, jadi dipersiapin hal-hal detail-detail seperti itunya. High heels-nya berapa senti nih kemarin? Yang basic aja, Kak. Yang basic aja? Iya. 3 senti kayaknya. Seperti itu, Kak. Oke. Sebelum lanjut lagi ke Vira, kita ke Suci dulu nih. Ini yang diundang ke kampus ini kan yang terbaik gitu. Kalau boleh tahu Suci nih kemarin diundang karena apa nih? Atau karena Alhamdulillah anaknya rektor kah atau apa gitu? Jadi begini Kak, UNM itu tidak jauh beda dengan UNHAS sebelumnya yang dibilang sama Kak Safira. Jadi di UNM itu yang hanya bisa mengikuti luring itu yang mendapat predikat mahasiswa terbaik. Jadi saya salah satu, alhamdulillah mendapatkan predikat mahasiswa terbaik di Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar dan juga mendapatkan predikat mahasiswa tercepat se-Universitas Negeri Makassar, alhamdulillah. Wah, jadi wisudawan terbaik, terus yang tercepat sama seperti pertanyaan saya nih ke Vira. Kalau Vira tadi kan duduknya paling depan. Kalau Suci kemarin di mana duduknya? jadi Kak kan di ballroom pinisi itu UNM itu kayak bentuk apa gini yang kayak bioskop itu Kak. Jadi kan sebelum wisuda itu H-1-nya itu kami lakukan gladi bersih. Okay. Ya, jadi tempat duduknya itu sudah diatur per fakultas. Jadi di Universitas Negeri Makassar itu dia panggil 3 terbaik sefakultas. Ada 3 kategori, terbaik pertama, kedua, dan ketiga. Jadi itu duduknya itu sesuai dengan fakultas. Sesuai dengan fakultas, oke. Iya. Tapi Safira tadi ngomongnya kalau kemarin di kampus Unhas itu saat wisuda itu ketat dalam hal penerapan protokol kesehatan, mulai dari masker, tempat cuci tangan, bahkan disebutkan di mana-mana. Itu kalau di UNM kemarin, Ci, gimana? Sama kan, enggak jauh beda kan, kita harus tetap protokol kesehatan, mau di mana kan juga. Jadi masker enggak boleh kebuka, enggak boleh sama sekali. Jadi kan kalau di UNAS itu Kak Safir tadi bilang orang tuanya kan enggak boleh masuk.
Ya. Tapi kalau di UNM itu Kak boleh tapi hanya satu. Yang lain itu di luar. Jadi ibu saya yang masuk dalam ruangan, ayah saya yang di luar nonton. Dia di UNM itu disediakan Kak layar besar di luar dan kursi yang berjarak 1 meter untuk nonton yang di dalam ballroom tersebut kayak gitu. Berarti Suci sedikit lebih baik nih perasaannya karena orang tuanya ikut dalam ruangan. Alhamdulillah. Langsung disaksikan ya Kak ya. Tapi kalau Safira boleh tahu nih, Fir, itu kan sebelum datang ke lokasi wisuda, Safira udah tahu kan kalau orang tua nggak bisa masuk. Iya, Saya penasaran loh, gimana obrolannya dengan orang tuanya? Apakah orang tua bilang, aduh, kok tahun ini di momen yang sangat penting, saya tidak bisa menyaksikan langsung anak saya dari dalam, terus tiba-tiba karena pandemi kita lihatnya virtual. Gimana tuh, Fir? Cerita-cerita di rumah sebelum berangkat. Jadi kan pertama Kak, sebenarnya wisuda Safira itu tertunda, harusnya bisa di awal bulan, tapi akhirnya karena begitulah kasus meningkat dan lain-lain, jadi harus diundur tanggalnya. Dan kami di rumah itu juga expect kalau Safira bakal wisudanya juga online. Tapi tiba-tiba langsung dipanggil, diminta hadir di kampus. Waduh, berantakan nih, sibuk ngurusnya. Pikir, aduh ini gimana ya. Terus ya udah kami dapat kabar kalau orang tua tidak diperkenankan datang, bolehnya nonton secara daring lewat YouTube. Ayah dengan ibu baik-baik aja sih sebenarnya dengernya, soalnya ya mereka tahu it's for the greater good, untuk kebaikan bersama juga. Karena ya nggak mungkin kan juga kita memaksakan orang tua datang, situasinya seperti ini, apalagi kalau orang tua tuh cukup rentan terhadap penyakit-penyakit di luar sana. Mereka enjoy aja sih, mereka juga nontonnya di YouTube. Jadi pada hari itu Safira diantarkan ke Baruga Andi Pangerang Petarani di Unhas, lalu ayah dan ibu nongkrong di tempat lain buat streaming di YouTube. Nah, jadi nanti setelah acara selesai, prosesi selesai, dijemput lagi, baru deh kita foto-foto bareng. Foto-fotonya tuh di depan Baruga atau pulang ke rumah dulu nih? Atau ke studio foto? Nah, waktu itu karena fakultasnya Safira bersampingan nih sama di Baruga, jadi langsung bergeser ke fakultas. Soalnya pada saat itu panitianya bilang nggak boleh membuat kerumunan di sekitar Baruga. Nah, soalnya ramai banget tuh kalau misalnya diperbolehkan. Jadi kita foto-fotonya di FISIP, di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, karena ya bener kata Kak Rara tadi, ini momen sekali seumur hidup. Nah, wisuda sarjana sekali doang. Terus alhamdulillah Safira dapat predikat mahasiswa terbaik. Safira juga sendiri doang di rumah, anaknya ibu bapak cuma 1. Jadi ya udah. Jadi ya udah, mereka datang, kita foto-foto, habis itu langsung cabut pulang. Nggak neko-neko mau hahihi ketemu teman, mau peluk-pelukan udah nggak bisa Kak. Berarti andai saya jadi ibu kamu, saya kayak terpaksa legowo dong dengan keadaan ini. Secara Safira anak tunggal, terus dihadapkan sama situasi ini, tapi kita mendoakan Safira dan Suci bisa wisuda untuk kedua kalinya di magister nanti. Dan situasinya kita sudah tidak di pandemi tentunya. Amin ya robbal alamin. Kita ke Suci nih. Ini kalau Safira orang tuanya di tempat berbeda, sedangkan Suci orang tuanya hadir. Ini anggota keluarga Suci yang lain di mana yang bisa masuk ke cuma 1 nih? Jadi kan Kak, ya jadi saya itu diantar sama ayah ibu ke Pinisi, ballroom Pinisi. Jadi kan awalnya itu malam sebelumnya itu lagi itu bicara-bicara sama ayah ibu, terus kayak gini, yang masuk siapa ini yang masuk? Saya atau kita, Mak? Saya atau kita, Mak? Terus ibu begini, gimana Di? Terus ayah langsung bilang kayak gini, ya sudah ibumu karena ibu yang melahirkan. Ya terus. Jadi yang masuk ke ballroom itu ibu dan langsung ayah di luar duduk. Terus tapi ayah itu kalau waktu sementara dia chat terus, Ina saya lihat Kina foto lagi, nah ini nah bagus mantap. Jadi itu terasa juga alhamdulillahnya itu
Di UNM itu bisa orang tua datang, tapi satu hari, tapi luar biasa itu Kak rasanya. Oke. Terharu sekali. Kalau boleh tahu itu bapaknya itu di mana posisinya, Ci? Jadi itu Kak seperti yang saya bilang tadi, jadi yang nggak bisa masuk Ya? disediakan tempat di Oh, luar gitu. yang dulu ya, terus dipasangi apa itu layar lebar besar Itu kalau boleh tahu di mana tuh situasinya di di finish depan itu? di depan ballroom. Oh, depan barum itu. Ya, betul. Ya, Hmm, disediakan layar lebar, terus disediakan tempat duduk yang banyak itu yang berjarak 1 meter. oke. Tapi, Ci, saya penasaran nih, Ci. Itu kan orang tua cerita Suci dan Safira di momen itu tentu beda karena Suci ibunya bisa hadir, Safira cuma ditonton secara virtual. Nah, itu Ci saat orang tuanya hadir, nama Suci disebutkan kan tentu namanya sudah disebutkan nama, ikut prestasi, ikut sebagai wisudawan tercepat tuh. Ya. Itu Suci rasanya gimana? Karena yang nonton cuma ibu doang tuh di situasi itu di ballroom cuma ibu doang. Jadi kayak gini kan itu juga kan Kak disiarkan secara daring di YouTube UNM. Jadi Iya. sebelum itu jadi sebelum itu saya tanya teman-teman semua bilang guys nonton karena di YouTube itu guys tonton Kak. Jadi 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 itu Kak perasaanku kayak gini. Oh iya bukan cuma ibuku yang nonton ini banyak yang nonton Kak. Jadi itu Kak very very excited, very very touched. Astaga ternyata begini rasanya wisuda. Alhamdulillah Kak, kurasa di yang namanya wisuda. Alhamdulillah sekali, ya Allah. Oke. Tapi basically yang Suci rasa itu uh, terharu banget gitu dapat feel-nya. Iya Kak, terharu sekali. Itu kan nama saya itu 2 kali disebut. 2 kali disebut dan mau 3 kali kayaknya Kak. Karena Wah, iya barusan tuh ada kayaknya. karena pidato rektor juga sebut. Iya, Jadi betul. itu setiap nama saya sudah disebut Kak, kan ibu saya di belakang Yeah. jadi setiap sudah disebut saya balik. Ibu saya itu HP-nya Kak enggak bunyi terus. Enggak pernah lepas HP-nya, video terus. jadi kayak sudah balik terus biasa terharu, nangis lagi bilang, "Oh, ternyata ya dia rasa kayak gitu." Iya, betul-betul. Apa sih ibunya Iya meskipun Kak. Saya sendiri lihat dalam ruangan, pasti merasa terharu. iya. Bener, Suci bener. nggak usah nangis ya, tahan dulu air matanya, Ci. Kita baru di episode awal nih, Ci. Vira nih, ini Vira sebagai anak tunggal, terus ini tentu orang tua berharapnya sebenarnya bisa datang langsung ke lokasi melihat Iya. Vira dalam ruangan, apalagi dapat predikat mahasiswa terbaik di FISIP gitu. Itu setelah pulang dari lokasi wisuda itu sepanjang jalan, kan sepanjang jalan itu cerita apa aja seorang tuanya, Fir? Aduh, iya, Kak. Jadi ya karena, ayah dan ibu nontonnya lewat YouTube doang, live streaming, Safira udah kasih bocoran tuh, Mom, nanti ini namanya Safira disebut yang kedua, urutan kedua." Karena kan berdasarkan fakultas ya, FISIP nomor 2 urutannya. Nah, udah ready nih, udah siap-siap, ternyata pas namanya Safira disebut, oh udah di screen record duluan. Jadi, pas namanya Safira disebut, Safira maju ke depan, nama disebut, IPK, lulus dengan predikat cum laude disebut, ternyata udah di screen record duluan sama bapak sama ibu. Jadi, setelah wisuda, Safira pulang bareng-bareng di mobil, hasil screen record-nya tuh dinonton terus, Kak. Itu terus yang diulang-ulang, sampai besoknya lagi, diulang-ulang terus. Habis itu selain dinonton lagi, di-share lagi di grup keluarga. Habis itu di-share lagi di Facebook. Nah, itu jadi beberapa hari setelahnya Safira jadi trending topik di kalangan, bapak-bapak, di kalangan ibu-ibu, temennya orang tua. Itu terus yang dibahas, hasil screen record-nya. Seperti Berarti itu. euforianya tetap euforia sih, tetap Iya, heboh, tetap tapi heboh, berpindah heboh ke banget. virtual. Iya, bener banget. Ada bukti digital yang Iya, kemudian bener, bisa kita bener, share bener. kemana-mana. Saya kira Nah, Suci juga gitu, foto-fotonya kayak Bet- mamanya nih, habis betul dari Kak. ballroom itu,
HP, memori HP ibunya Suci kayaknya full nih. Gimana sih? 4 giga Kak full. Sumpah 4 giga video Kak. 4 giga video itu kira-kira ibunya nge-record berapa video tuh, Ci? Lebih 20 Kak. Biar bukan saya di video semua. Itu kalau itu dari video-videonya ibu itu bagian-bagian apa kira-kira yang diambil yang Suci masih ingat tonton-tonton dia punya ibu? Iya Kak, kayak misalnya jalan, biar masih belum nama saya tapi tetap stay. 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 Berarti ibunya bawa power bank ya? Betul. Betul Kak. Berarti teman-teman dari ceritanya ini meskipun kita pandemi tapi tetap menikmati, enjoy the show aja gitu. Itu salah satu nilai plusnya Kak, kalau kita wisuda secara virtual ada ya seperti tadi yang Kakak sebutkan ada rekam jejaknya, jadi jejak virtualnya. Kayak kalau misalnya ditampilkan live di YouTube kampus, kita bisa nonton lagi tuh besok-besok 5-10 tahun ke depan kalau misalnya masih ada videonya kita bisa nonton lagi. Euforianya masih bisa dirasakan lagi kayak gitu. Jejak digitalnya ada dan akan kesimpan terus nih. Kesimpan terus. Bahkan nanti kalau Safira dan Suci udah punya anak nih kasih lihat nih. Ini ibu dulu kisah nih sudah. Mama ini mama nak. Ya, pernah secakep ini dulu gitu. Kayaknya Suci udah mau ke pelaminan nih kalau belum ya, Ci? Udah berbakat ya Kak, udah berbakat. Belum. Kita balik lagi nih. Yang biasanya yang terjadi juga itu kalau wisuda, saya kan dulu liputan kampus nih, wartawan kampus, sering ke Unhas, UNM, jadi hafal tempat-tempat di mana biasa orang berkerumun, di mana biasa foto booth yang itu fotografer nawarin kita, terus belum lagi jual bunga dan boneka-boneka. Itu situasinya saat teman-teman wisuda itu mereka masih ada nggak? Safira dulu deh. Kalau kemarin masih ada sih Kak, karena memang dari panitia wisuda di Unhas memang menyediakan ada beberapa foto booth buat kita foto. Karena kan kalau wisuda-wisuda sebelumnya ada tuh yang foto bareng rektor langsung nih. Kalau kita maju ke depan, nerima ijazahnya cekrek di foto sama rektor langsung jadi. Betul. Tapi sekarang kan nggak bisa langsung ketemu sama ibu rektor. Jadi fotonya tuh nanti kita foto sendiri, nanti dieditkan bareng ibu rektor kayak gitu. Jadi ada foto booth disediakan untuk teman-teman yang mau foto, terus nanti dieditkan sama ibu rektor bisa. Tetap ada sih seperti itu. Tapi kalau di luar gedung? Di luar gedung, nah waktu itu foto boothnya kebetulan di halaman Baruga. Terus itu foto booth-nya ada 3, jadi sebisa mungkin untuk tidak menciptakan kerumunan, jadi ada 3 dibagi-bagi. Tapi selain itu, seperti yang tadi Kakak sebutkan, ada penjual boneka lah, penjual bunga, penjual kipas angin lah, penjual air mineral, tetap ada Kak. Ternyata tetap ada. Ada yang kelupaan tuh, penjual somai. Aduh. Somai, sosis bakar. Aduh. Itu apalagi kalau habis proses wisuda biasanya jam-jam kritis ya Kak. Ya betul tuh siang. Itu hafal saya karena sering dulu liputan orang wisuda, lelah nunggu ya udah beli sosis bakar, bakso bakar. Apalagi kalau dulu masih banyak yang tungguin ya Kak ya. Betul. Udah jajan duluan sebelum acaranya selesai. Iya. Ini Fir, yang saat Vira wisuda yang bawakan buket ada nggak nih? Oh, waktu itu Mama bawain buket. Terus ada temen juga yang ngirim hadiah. Tapi itu sebatas ngirim-ngirim aja lewat ojek online. Soalnya kita nggak bisa bertemu langsung. Jadi nggak apa-apa ya udah. Yang penting foto-fotonya udah. Tapi sedih nggak bagian itu, Fir? Kalau sedih sih ya pasti iya sih ya Kak. Soalnya yang dulunya ini benar-benar situasi yang cukup asing bagi kita ya. Soalnya dulu kalau mau ketemu teman ya tinggal ketemu aja, mau kumpul-kumpul ya kumpul-kumpul aja. Tapi sekarang kita di situasi di mana istilah kumpul-kumpul atau ketemu-ketemu itu malah menjadi sebuah ketakutan tersendiri ya. Jadi instead of meeting our friends in person, jadinya cuma meeting in virtual. Tapi ya mau gimana lagi, for the greater good, buat kebaikan kita bersama, biar nggak saling menularkan satu sama lain kalau memang ada penyakit-penyakit di luar sana gitu.
Betul, Sedih sih, betul. tapi ya udah, for the greater good, itu aja sih yang Kak Safira Ya sih, yang Safira selalu ingat, kayak mau gitu. gimana juga jadi harus Iya, dijalani keadaan ini. Kita adapt, ke dan Suci nih. Kalau Suci, siapa nih yang buatkan buket? Ya, ya itu Kak, apa enggak jauh beda dengan Kak Syafira. Jadi yang bawa bucket itu cuma teman-teman dekat-dekat rumah saja yang bawa kayak gitu. Kan enggak boleh kumpul-kumpul itu saja ya teman-teman kuliah telepon bilang bagaimana Suci, bolehkah saya ke rumahmu? Bolehkah ke sana? Langsung bilang langsung saya bilang maaf teman kayak gini situasinya kayak gini nanti ada waktunya kita kumpul lagi atau saya ke sana atau ke sini silahkan nanti boleh. Berarti enggak ada acara kan tradisinya mahasiswa tuh. Tradisinya mahasiswa nih. Karena saya juga pernah mahasiswa dong, jadi tahulah cerita-cerita mahasiswa. Itu kalau selepas wisuda, biasanya ada acara makan-makan tuh di rumah. Ya, Datang semua teman-teman kita. aduh, iya benar Gimana benar Ci? benar. Kalau di rumahnya Suci gimana? Nanti Safira juga deh saya tanya. Ya awalnya memang mau kayak gitu Kak, Ibu bilang, oh ini itu sebelum ini kan awalnya itu kan Kak ada isu kalau nanti itu wisudanya offline. Jadi ibu itu sebelumnya siapkan semua, oh Suci ini, dan nanti kita buat undang orang semua, tetangga, teman-teman undang buat makan-makan. Tapi ya Kak, mau bagaimana keadaan seperti ini jadi ya ditunda, di cancel dulu semua. Tapi di rumah makan-makan Ci. Makan. Aduh, tetap ya. Tetap tuh makan Fir. Kalau Mira makan-makan juga di rumah. Kemarin habis acara itu kita langsung siap-siap pulang langsung ke rumah keluarga, jadi kumpul-kumpulnya sama keluarga aja Kak dulu. Oh, kumpul-kumpul sama Keluarga dekat keluarga. aja. Sama. Dan Safira sepanjang hari ya jadi Taufik tuh. Aduh, bener banget. Kak, berasa kayak jadi ratu sehari semalam. Itu doang yang diobrolin. Safira, dan Safira. Tepuk tangan dong buat Safira dan Suci, perempuan-perempuan hebat, mahasiswa keren dari Makassar. I love you full berdua. Terima kasih, Kak. Ini betul-betul kita ngobrol, kita santai banget ya, kayak ngegibah gitu di kampus. Saya ke Suci lagi ya. Ci, itu saat selesai prosesi nih, kan ibu tuh yang masuk dalam ruangan. Saat Suci sudah pulang bertemu dengan ayah, itu ayah pertama kali meluk atau langsung ngomong sesuatu sama Suci atau gimana, diam-diam aja di mobil? Langsung kayak gini Kak, tahu anakku. Terus sudah itu Kak, banyak yang hampiri yang pers-pers dari universitas itu datang. Jadi bilang kayak gini, Om boleh wawancara sebentar Om. Suci Om. Oke. Ya terus, oh iya boleh nak, boleh 5 menit. Biasa itu di rumah baru salim, baru peluk gitu. Karena keadaannya di situ nggak bisa. Itu di UNM itu Kak, kalau selesai langsung harus pulang, nggak boleh berkumpul. Jadi sepi. Penjual boneka, penjual yang seperti Kak Safir tadi itu bilang nggak ada di UNM, nggak ada di pelataran. Langsung harus pulang. Wawancara berarti kan Safira, biasanya kita tuh media gitu, kita selalu mencari wisudawan terbaik, terus kita wawancara, kasih panggung, karena kisah teman-teman seperti Suci dan Safira ini penting banget tuh untuk dipublikasi, biar jadi motivasi buat adik-adik yang sementara menjalani hari-harinya sebagai mahasiswa. Kemarin itu Kak diliput sama Tribun Timur. Saya kemarin itu Kak dikirim share. Astaga Kak, 1 minggu Kak viral, sumpah. SMP, SD, SMA semua Kak viral. Lebih viral mana sama Ayu Sabian ini? Aduh, bahaya tuh Kak, topiknya beda. Oh, topiknya beda ya. Sampaiannya beda. Oh ya, sorry. Lagi error saya tadi nih. Oke, Suci tuh biasanya teman-teman media gitu pasti yang dicari wisudawan terbaik karena kita mau berbagi pengalaman teman-teman yang dalam Suci dan Safira, bagaimana manajemennya. Kan biasanya pertanyaannya, kenapa, apa tipsnya menjadi wisudawan terbaik gitu. Iya benar kayak pasti gitu. Gitu kan pertanyaannya, dan itu juga di-share sama yang lain. Nah, pertanyaan saya sama nih, apa tipsnya nih buat dari Safira dan Suci kok bisa segitunya
Kan bukan cuma kamu doang ya jadi mahasiswa di sana, pasti semua juga berlomba-lomba tuh menjadi yang terbaik di kampus. Iya, benar Ingin benar benar. banget namanya disebut spesial punya. Kalau Unhas itu cita-cita terbesarnya wisudawan itu duduk di jajaran terdepan tuh. Iya, benar Sama benar dengan benar. UNM tuh paling depan. Iya, Itu iya. kalau kalau Safira cerita-cerita dulu lah soal itu. Gimana sih Safira, apalagi pandemi pasti dapat juga pengurusan penyelesaian tesisnya kemarin itu, skripsinya situasinya virtual. Mhm. Jadi kalau Safira sendiri Kak, kemarin sempat juga ada yang nanya dari Kakak dari Tribun Timur nanya, "Ini gimana ya Safira cara belajarnya biar bisa wisudawan terbaik, lulusnya cepat 3 tahun 5 bulan?" Terus Safira mikir-mikir, ada nggak sih sebenarnya tips khusus yang Safira lakukan? Ternyata setelah Safira pikir-pikir, Safira emang lebih banyak, manajemen waktu Kak, lebih menitik beratkan ke manajemen waktu. Jadi walaupun Safira kuliah jalan, kegiatan Safira di luar juga masih jalan, kalau Safira kegiatannya di luar pendongeng, Kak. Nah, jadi masih sering mendongeng, terus, jadi narasumber untuk beberapa seminar, kuliahnya masih jalan. Itu ternyata kalau Safira lihat lagi ke belakang, emang Safira, nyusun yang namanya time schedule sendiri. Misalnya hari ini harus selesai apa, hari ini harus bisa ngapain. Jadi manajemen waktu yang diperbaikilah istilahnya, biar kalau misalnya kita kerja tuh bisa lihat prioritasnya yang mana aja. Sama Kak, waktu kemarin susun skripsi. Akhirnya juga kasih tuh target-targetnya, minggu pertama harus sudah selesai bab berapa, minggu segini bab berapa. Terus alhamdulillah kemarin juga dosen pembimbing very supportive dan sangat bisa beradaptasi dengan situasi kita, jadi sangat mudah dihubungi untuk bimbingan online, langsung tinggal di chat di WhatsApp, langsung jadi. Seperti Oke. itu sih, Kak. By the way nih Safira, you Heeh. anaknya Kak Heru ya? Aduh, akhirnya terungkap. Aduh, Pas bener, Safira, Kak. pas Safira ngomongin dongeng tuh saya langsung inget, jelek banget nih anaknya Kak Aduh, Heru nih. aduh, bener. Dulu kan Iya, saya biasa liput juga Safira, kalau bahkan saya biasa nonton Safira lagi ngedongeng. Oh ternyata Safira udah segede ini ya. udah selesai, Kak. Udah gede. Udah selesai. Berarti saya yang udah tua ya. Udah terima aja. Selain itu, Fir, gimana yang lain dengan tugas-tugas kuliahnya Safira tuh? Biasanya Safira kan pernah ke luar negeri juga, belum lagi agenda-agenda dongengnya tuh mungkin masih sesak juga meskipun virtual. Kalau terkait tugas-tugas, Safira tetap Kak, namanya memprioritaskan pendidikan ya. Jadi mau gimana pun itu tetap harus selesai dulu tugas-tugasnya, selesai dulu urusan kuliahnya, baru Safira mengikutkan dengan kegiatan lain. Tapi seperti itu tadi, Safira nyusun gimana sih caranya, pokoknya biar semua bisa jalan, nggak ada yang tertinggal. Nah, dibuatin deh time schedule-nya, ada skala prioritasnya seperti apa kayak gitu. Oke. Suci, kayaknya udah tahu nih siapa Safira ya. Safira ini, aduh, jago banget dongeng. Sudah Aduh, pernah keluar negeri dongeng. Kayak aduh, Kak Heru, siapa sih yang nggak kenal Kak Heru pendongeng? Aduh, aduh, saya bahagia banget akhirnya bisa bertemu lagi Safira. Selama ini saya cuma lihat Safira di panggung, saya di bawah nonton. ya aduh. Selanjutnya kita ke Suci nih, sebelum ke Safira lagi ya. Saya masih penasaran gimana Safira juga, bagaimana Safira pertemanannya tetap jalan, kegiatannya selain kampus, kuliah itu tetap jalan. Dan keluar sebagai wisudawan terbaik itu sepertinya yang sulit ya, apalagi ciwi-ciwi kayak kita nih, banyak banget tuh urusan-urusan yang lebih kepada batin menyiksa. Kalau Suci gimana nih? Resep-resep dulu dong, Ci. Bocor dikit lah. Jadi enggak jauh beda dengan Kak Syafira sebelumnya ya. Jadi the important thing itu ya time management. Yang pertama itu the most important. Jadi yang pertama itu saya bagi-bagi pengalaman sedikit ya, Kak. Jadi saya ACC judul itu saya itu di semester 6, awal semester 6. Awal semester 6 saya ACC judul. Jadi sebelum semester 2 itu Kak, saya memang sebelum pikir, oh saya harus dapat
mata kuliah atau subjek yang saya suka, yang saya kuasai, yang saya harus jadikan judul skripsi nanti. Jadi semester 3 itu saya dapat satu mata kuliah yang namanya itu speech act. Speech act. Jadi bilang, oh tidak, ini saya harus ambil dan ini saya harus kuasai. Jadi awal semester 6 itu sebelum KKN saya sudah proposal. Setelah jadi UNM itu Kak ada 3 tahap ujian. Yang pertama itu proposal, hasil, lalu tutup. Jadi proposal saya itu sebelum KKN. Yang kedua itu tutup ujian hasil saya itu setelah KKN. Dan sudah itu langsung tutup. Beda 2 minggu, 3 minggu lah, saya langsung ujian tutup. Jadi saya bisa dapat 3 tahun 3 bulan. Jadi yang paling penting sebenarnya itu Kak, jangan tunda apapun. Jangan tunda apapun. Jadi saya itu kan Kak, saya tinggal di Sudiang dan tempat kuliah saya itu di Parangtambung dekat Goa. Jadi mau bagaimana capeknya, saya pulang, saya harus kerja dulu ini. Biar mau pinggang encok, mau bagaimana, harus selesai dulu. Jadi besoknya itu saya bisa kerja, siapa tahu dosen lagi nambah tugas, jadi langsung saya kerja. Jadi yang sebelumnya itu saya sudah tidak pikirkan lagi. Jadi bilang, oh ya harus memang kayak harus selesai hari ini. Harus selesai itu. The important thing itu Kak, time management. Betul harus. Oke. Ya jangan. Terus apa lagi yang kedua itu jangan malas masuk kelas, jangan terlambat, jangan. Itu poin. Satu kali kita malas akan tetap kayak begitu terus Kak. Malas terus karena sudah nyaman. Oh, malas enggak, nanti itu deh. It's jangan. No. Say no to jangan dulu deh. Betul. Biasa kan penyakit mahasiswa tuh nunda, apalagi kalau kita sudah sampai tahapan penyusunan mulai dari proposal. Dicuekin sekali, bukan dicuekin dosen sih, belum dibalas chatnya dosen, aduh tunda dulu deh, nanti pergi dulu ke mall, penyakit mahasiswa tingkat akhir Kak, waduh. Dulu deh. No. Say no tuh jangan dulu deh. Tunda dulu deh. Bener. Kalau Suci jangan banyak menunda. Jangan. Time manajemennya harus dibagusin. Jangan ada yang kedodoran. Sama juga Safira dengan jadwalnya, banyak kegiatan luarnya juga. Itu intinya di situ ya teman-teman. Iya. Tapi kalau Safira dan Suci tuh gimana peran orang tua nih sama kalian? Support system dari keluarga itu seperti apa sampai kalian bisa sampai di titik namanya dipanggil spesial tuh ke atas saat wisuda? Suci duluan deh. Jadi terharu kalau bahas orang tua Kak. Jawab dulu nangis. Oh iya. Jadi kalau saya itu Kak kayak begini, kalau saya mau lakukan sesuatu itu harus saya tanya orang tua. Kayak misalnya saya mau susun proposal, mau ini susun proposal. Jadi kalau keluar itu Kak pasti jawabnya itu orang tua, ada doa. Jadi harus setiap langkah itu Kak, kalau saya mau kerja sesuatu pasti saya tanya orang tua kayak gitu. Ini banyak sekali tugasku. Ibu bilang pasti ada dukungannya kayak begitu. Bilang oh iya harus kerja tepat waktu. Jadi kayak ini orang tuaku kasih begini, masa saya mau malas-malas kayak gitu. Saya perhatikan orang tuaku kerja, dia susah. Kenapa kita tidak bisa orang tua sementara susah cari uang kuliah untuk kita, terus kita mau malas-malasan kayak begitu. Jadi kalau setiap langkah ada yang mau dilakukan harus libatkan orang tua, penting sekali. Oke. Itu terutama ibu ya. Ibu, betul. Ibu jangan ragu untuk curhat ke ibu kalau masalah perkuliahan. No. Okay, don't be worried to share everything to your mom. Yeah, your story about your campus. No. Okay, kalau ayah gimana nih, Ci? Iya, sama kan Kak. Ibu kan sebenarnya pekerjaan orang tua saya itu guru dua-dua.
Jadi dia sudah lewati, jadi itu pengalaman dia share semua dia. Jadi dia bilang jangan ambil negatif, ambil yang positif terus. Jadi ya dari pengalaman itu, dari pengalaman orang tua saya belajar, bahwa saya harus begini, saya harus lebih baik kayak gitu. Oke. Itu kalau Suci ya, itu support system dari orang tua, terutama pada orang tua. Iya. Tapi kalau bapaknya Suci ini orang tua yang keras enggak nih? Biasanya kan kita bilang orang tua kita keras. Kalau di kampus kan kita bilangnya dosen killer. Kalau bapaknya Suci, bapak killer enggak nih? Tidak Kak, tidak sama sekali, lucu sekali. Jadi itu ayah saya itu kayak kayak Teman. bisa jadi teman saja, enggak killer bagaimana. Jadi itu teman-teman juga semua asik ke rumah selalu gara-gara begitu. Jadi enggak killer yang harus ini, harus itu, harus ini, harus ini. Tidak, dia support apa yang saya mau, apa yang saya suka, apa yang saya kuasai. Oke, nanti lagi ya Ci, kita lanjut. Saya masih menunggu air mata Suci. Ntar ya Ci, air matanya. Kita gembira nih, gimana nih support system dari keluarga? Karena tadi yang Safira bilang ya Kak ya, Safira cuma sendiri, anak tunggal sendiri di rumah. Jadi ya both my dad and mom are the biggest support system that I've ever had. Selain mereka berdua berperan sebagai orang tua yang support financially and mentally, mereka juga berperan sebagai teman. Nah, jadi kalau Safira manggilnya mom and dad, mami sama daddy ini dua-duanya adalah teman terdekatnya Safira. Orang-orang pertama yang Safira tanyain kalau mau ngapa-ngapain, mau bahas apa aja, mau cerita apa aja. Jadi selama perkuliahan, khususnya waktu nyusun skripsi, ya Safira banyak sharing-sharing sama mereka berdua. Terus baik mom atau dad juga dua-duanya berusaha untuk menghadirkan suasana yang buat Safira enjoy, yang buat Safira chill. Jadi Safira selalu ingat tuh pesannya kalau just take it easy, just enjoy everything that you're working at. Jadi makanya Safira dari awal kuliah, nyusun skripsi sambil tetap berkegiatan, tetap mendongeng, istilahnya nggak ada pressure yang begitu berat dirasakan karena orang tua dua-duanya sebisa mungkin menghadirkan situasi yang enjoy, yang nyaman. Sejauh ini Kak belum ada sih kalau misalnya tuntutan yang kamu tuh harus gini, kamu harus begitu. Ini harus lulus cepat ya, harus ini ya, IPK-nya harus segini ya. Kemarin Safira nggak ada karena sebisa mungkin orang tuanya Safira selalu menghadirkan situasi yang membuat Safira nyaman, membuat Safira enjoy dengan apa yang Safira kerjakan. Jadi no pressure, both of them are my bestest friends, benar-benar teman-teman terdekatnya, walaupun jadi orang tua tapi juga berperan sebagai teman dekatnya Safira. I'm grateful for that. Betul nih, biasanya kalau keluarga seperti teman ke kita juga enjoy menjalani semua hari-hari kita, apalagi kalau full of support gitu. By the way, Safira, what is the key gitu? What is the key? Sometimes you have to be a storyteller and then you have to be students gitu. Iya, bener-bener. Kadang malah gini loh Kak, pertama waktu Safira mahasiswa, I have this thought that, aduh aku mau fokus, Safira mau fokus belajar aja deh. I wanna leave this other side of Safira sebagai pendongeng. Padahal setelah Safira pikir-pikir, why should I leave this side of me if I can work on both of them? Kenapa sih Safira fokus belajar aja deh? Padahal sebenarnya Safira bisa jalani kedua-duanya. Jadi Safira coba dengan tadi dibantu dengan manajemen waktu, dibantu dengan support dari orang tua, ya Safira jalani dan karena Safira enjoy melakukannya, so no pressure. Safira senang melakukannya. Nggak ada pressure, oh iya harus gini. Ada target misalnya yang mau dicapai. Target sih tetap ada, tapi menjalankannya tetap enjoy. The key is to enjoy every process that you're going through. Karena Safira melakukan hal-hal yang Safira suka, bukan sebuah kewajiban yang, waduh keras banget nih, timid banget nih, harus wajib kudu, hukumnya wajib, tindakan dosa, wah, kayak gitu sih. Jadi karena Safira melakukan kegiatannya
kegiatan yang Safira suka. Safira suka belajar, suka mendongeng, suka main musik, suka membaca, ngapain aja. Jadi enjoy bawaannya. No pressure. Oke. Ya, intinya itu no pressure. Dan love what you do and do what you love. Correct. Oke. Exactly. Kalau Suci, kegiatan selain normally as a students di kampus itu ngapain aja, Ci, kemarin? Ya, kemarin kan saya juga Kak masuk himpunan organisasi prodi. Jadi saya juga itu terpilih jadi ketua divisi di bidang ilmu kesusastraan. Jadi enggak hanya belajar toh saja yang masuk kampus, kan kita juga butuh teman, butuh lingkungan, kenal satu sama lain, enggak itu saja. Jadi ya cobalah, why? No problem. Berarti Suci termasuk sibuk juga nih. Waduh. Betul, Kak. Itu kalau Suci ada kegiatan ekstra lain nggak selain yang ekstra di kampus? Belum Kak, belum coba untuk nantilah selanjutnya kan ada Kak Safira kasih pengalaman jadi ya. Enggak. Kalau Safira nanti kita atur jadwal, Ci. Aduh. Kita atur jadwal terus diajarin dong gitu sama Safira. Mau sekali. Yuk, diatur yuk. Iya. Gaskan. Abis pandemi ya. Kita ngobrol begini lagi boleh. Ya kita ngegibah aja lagi. Oke, lanjut lagi nih. Masih banyak hal sebenarnya nih yang mau saya tanyakan ke teman-teman. Rasa-rasanya durasi 1 jam itu tidak cukup buat ngobrol sama Dinda Suci dan Safira dengan pencapaian yang sangat luar biasa menurut saya. Ini amazing. Mahasiswa di FISIP itu bukan cuma Safira, jumlahnya ratusan, terus Suci juga jumlahnya ratusan, yang lain bagaimana berkompetisi, bukan berkompetisi sih, bagaimana menjadi yang terbaik intinya. Ini mungkin yang lain hal yang mau saya tanyakan sama Suci dan Safira nih. Itu saat kemarin, itu kan kita kembali lagi tuh ke Baruga, ke ballroom, sudah kalian nih. Itu kalau yang biasanya kan teman-teman pasti pernah lihat wisuda sebelum kalian nih. Apa selain karena situasinya virtual itu, apa hal-hal yang beda tuh di ruangan? Safira deh, apa yang paling beda gitu? Kok saya lihatnya kemarin ini ya, ini saya nggak ngalamin nih karena pandemi nih pasti. Iya. Yang pertama pastinya orangnya dikit ya Kak ya. Iya. Jadi kan biasanya tuh wisuda ditunggu-tunggu soalnya kita rame-rame nih lulusnya bareng-bareng ya sama teman-teman. Nah itu juga yang cukup beda bagi Safira kemarin. Karena kemarin itu Safira satu-satunya dari HI, dari jurusannya Safira, HI Hubungan Internasional, angkatan 2017 yang lulus. Jadi cuma Safira sendiri Kak. Oh. Yang lain itu senior-seniornya Safira. Jadi benar-benar sendiri, sudah sendiri seangkatan, duduknya di depan lagi. Waduh, tambah istilahnya kesepian di antara keramaian. Wah. Iya, jadi Safira ya cukup merasa, aduh, jadi setelah acara tuh pada foto-foto kan ya sama teman-temannya, pada lempar toga, pada gimana. Safira mikir, aduh, ini aku nggak ada temennya, sendiri doang ini, nggak ada yang fotoin gitu. Jadi ya itu sih yang Safira cukup rasakan perbedaannya. Wah, orang nih pada rame sama teman-temannya, aku kok sendiri. Tapi meski begitu, Safira juga rasakan another sense of proud karena Safira duduk di depan. Safira ingat banget merasakan, aduh, akhirnya Safira selesai sekolah dan selesainya di Barugaan di Pangerang Veteran nih, karena sewaktu mahasiswa baru Safira juga memulainya di Baruga yang sama Kak. Dan Safira selesai studinya juga berakhirnya di Baruga yang sama. Waktu maba, prosesi masuk kampus, penerimaan mahasiswa baru di Baruga yang sama. Lulusnya juga di Baruga yang sama. Ketika Safira mendengarkan Mars Unhas, mungkin untuk terakhir kalinya dengar Mars Unhas dinyanyikan live oleh paduan suara mahasiswanya Unhas, I feel sense of proud, I feel gimana ya, I was speechless soalnya, wah ini sesuatu yang sakral nih. Safira udah terakhir kali istilahnya dengerin menyanyikan bersama-sama Mars Universitas Hasanuddin waktu wisuda kemarin. Padahal tadi mau nanya itu loh, karena salah satu momen yang paling saya tunggu adalah momen
paduan suara mahasiswa nyanyi tuh sebelah atas. Benar. Saya baru mau tanyakan, itu ada nggak saat wisuda? Oh ternyata ada ya. Iya ada. Pertama tuh juga Safira mikirnya, oh mungkin lagu Indonesia Rayanya Marsnya diputar lewat Ya, video kali ya. Tapi betul. pas Safira di sana dengerin suara yang lain dari mana? Ternyata ada di atas Kak. Ya, Mereka itu tetap di atas nyanyi. sebelah kiri tuh kalau nggak Iya. salah, kanan kiri. Mereka tetap nyanyi live, pakai masker, Oke. pakai face shield. Face Jadi, shield. waduh, ini keren banget nyanyi paduan suara pakai masker tapi suaranya masih cakep-cakep. Itu Jadi, banget ya. wah, itu another level of talent sih. Bisa kayak gitu. Itu tadi mau saya tanyakan loh, karena itu part yang paling saya tunggu ketika menghadiri wisuda adalah paduan suara mahasiswa. Bener. Ternyata ada, tapi Iya. prosesnya mereka menggunakan masker, pakai face shield, Iya, bener, tapi bener. suara tetap sama, keluarnya bagus tuh Suara kedengaran. tetap sama. Malah Safira pikir emang video yang keputar soalnya kualitasnya, waduh, cakep bener. Fir, itu kan di Bargo tuh ada yang sebelah atas tuh. Itu terisi enggak? Atau di bawah doang yang terisi? Kemarin di bawah doang Kak, soalnya yang hadir cuma setengah dari jumlah seluruh wisudawan. Jadi lantai 1 tetap terisi, tapi ada jarak dari kursi ke kursi. Ada jaraknya orangnya 1, ada jaraknya 2 kursi, apa 1 kursi ya? Oke. Terus 1 orang Ke lagi. belakang juga demikian. Ke belakang juga demikian. Nggak ada yang isi di lantai 2. Oke. Fir, satu hal yang mau saya konfirmasi lagi nih, Fir. Gimana dengan Ibu Rektor kemarin, dengan Iya. jajarannya itu pakai face shield, masker juga? Waduh, mereka masuk Kak, lengkap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Malah kayaknya Safira lihat beberapa dekan itu maskernya double. Ada Wow, masker medis, terus pakai masker yang ada logo Unhasnya lagi tuh. logo Unhas. Terus Yang scuba ya, bukan ya? ketika duduk pakai face shield, terus kalau ngomong face shieldnya dilepas, tapi masker tetap dipakai. Mic yang dipakai juga ada ininya. Sarungnya gitu ya? Terus tiap sudah ngobrol, sudah berbicara, yang sudah bicara diganti lagi. Wow, super Jadi ketat ya. bener-bener ketat Kak. Apalagi kan mengingat kampus Unhas kemarin sempat beberapa kali ditutup karena itu kan sempat ditutup karena COVID, sejumlah dosennya. Benar-benar. Tapi kemarin kayaknya setelah waktu wisudanya Safira, beberapa hari sebelumnya itu udah ada gelombang pertama vaksin untuk para tenaga pengajar, tenaga pendidik, dan staff-staff. Seperti itu. Kalau Safira double mask juga nggak kemarin? Kemarin Safira pakai 1 masker, terus 1 lagi dalam tas buat jaga-jaga. Oh, pakai face shield? Enggak, Kak. Karena ada enggak. vitanya. Oke. Kalau sarung tangan enggak? Enggak. Oh, enggak ya? Soalnya duduk di depan, nggak kemana-mana, beneran di depan dari awal sampai akhir. Maskernya doang wajib masker medis. Biar terjamin lah istilahnya. Khawatirnya Safira terlalu semangat, akhirnya pakai APD lah pergi wisuda. Protektif gitu ya Kak ya? Overthinking banget tuh jadinya. Aduh, bahaya. Oke. Kita ke Suci nih. Ya, kita ke Suci dulu ya, Fir. Itu, Ci, gimana situasinya dalam ruangannya tuh, Ci? Rektor sama Kak? Sama nggak dengan Fira tadi? Ya kan, nggak jauh beda dari Kak Fira sebelumnya pakai masker, pakai face shield jadi sebelum masuk itu disemprot di apa ya itu Kak, disinfektan apakah itu disemprot sebelum masuk semua itu jajaran disemprot apa tuh? Ya, disinfektan. Apa kayak Kak, terus pakai hand sanitizer semua wajib ya kayak begitu, pakai masker khususnya itu dia bukan masker scuba ya Kak, bukan N95 ya? Iya Kak, iya dia masker khusus sama rata semua, terus pakai face shield, tapi enggak pakai sarung tangan, enggak pakai sarung tangan, tapi iya ketat sekali Kak, ketat sekali. Ketat juga. Kira-kira itu dari setiap bicara kan ada itu apakah pembungkus sarungnya ya, pembungkus itu. Jadi kalau sudah itu diganti lagi, baru yang maju lagi ganti lagi. Oke. Iya. By the way, saat kalian wisuda kemarin nih, ada enggak mahasiswa yang sambutan gitu juga? Ci. Kalau di UNM sendiri itu kemarin itu Kak ada 1, tapi dari program doktor dia itu Bapak Bupati Luwu yang bicara, jadi sebagai salah satu pembicara di mahasiswa wisudawan, dia yang terpilih. Kalau pesan dan kesan mahasiswa ada enggak kemarin angkatan kamu? Tidak ada Kak, tidak ada. Oh, tidak ada. Iya, tidak ada. Kalau Fira ada enggak di kampusnya?
Nggak ada Kak, soalnya untuk meminimalisir kontak langsung para dekan Oh, dan mahasiswa, jadi sebisa mungkin nggak ada yang kayak tadi misalnya sepatah kata dari mahasiswa, nggak ada kayak gitu. orasi ilmiah ada. Kemarin nggak ada Kak. Oh, berarti betul-betul bagaimana caranya terlaksana Minimalisir. dengan singkat. Iya, Iya. benar-benar. Jadi kemarin juga kayak misalnya yang langsung bertemu, yang langsung berhadapan dengan dekan itu cuma yang mahasiswa terbaik, yang dipindahkan tali toganya juga mahasiswa terbaik, sisanya pindahin sendiri atau Oh, gitu. dipindahkan sama orang tuanya di rumah kayak gitu. Oh, gitu. Tapi itu berapa orang tuh yang naik? Yang terbaik aja tuh yang depan. Iya, kalau di hari wisudanya Safira itu ada 7 orang, karena kemarin sebelumnya juga ada beberapa 7 orang juga, soalnya per fakultas gitu. Jadi 7 orang doang yang Oke. maju ke depan bersama dekan masing-masing Ya. fakultas, lalu udah nggak ada kontak lagi. Sip, sip, sip. Kayak gitu. Sebelum kita berlanjut lagi, saya mau baca komentar-komentar dulu nih di YouTube ya. Izin ya, bentar gitu kita sapa Tribuners Monggo, kita yang di YouTube. monggo. Ini ada Jong Van Pesi hadir, Indonesia Aulia, salam dari kami, Eka Story, ada Abdiwan Muhammad hadir, ada nih, Sufyan aja. Kalau wisudanya online nggak bisa diarak-arak katanya. Cik, gimana tuh Cik? Katanya nggak bisa diarak. Padahal Suci sudah membayangkan nih, wah nanti kalau keluar saya akan disambut nih. Tapi Suci bayangin itu nggak diarak. Diarak itu gimana ya, kayak apa gitu, kayak maling diarak gitu. Bayangin sebelumnya nggak Suci? Itu akan Kak, kira-kira udah. kalau tindakan ini ada yang ngarang kan di Suci, si Suci. Tidak. Tidak Kalau ada, Mira Kak. gimana Mir? Waduh, nanti menciptakan kehebohan sendiri loh Kak ya. Aduh, nggak usah deh, mending kalem-kalem aja deh. Iya. Kalau malam aja ya. Foto-fotonya aja yang seru-seru. Oke. Kita sapa lagi Hasrul Rusdi. Halo Hasrul Rusdi. Ini Ayu Lolichan katanya, kalau aku nggak pakai seragam, tapi pakai baju cosplay katanya. Aduh, waduh. Nih, cosplay. Oh, ini kayaknya untuk Alfian YK. Alfian YK SMKN 1 Gempol Jawa Timur. Pasuruan, alhamdulillah bisa sekolah meskipun berangkat pakaian bebas karena gak tahu kenapa. Hadir, simak ini. Terus siapa lagi ya? Oh ini, ada dari Rudi Salam. Pertanyaan Rudi Salam ini buat kalian berdua. Tapi sebelumnya dia bilang, wah keren nih narasumbernya. Pertanyaannya, mau tanya, Safira dan Suci ke depannya akan lanjut S2 atau bagaimana? Kalau mau lanjut, rencananya di mana dan ambil jurusan apa? 3 tuh pertanyaannya. Kak Suci dulu deh. Jadi, makasih Kak. Siapa? Kak. Rudi Salam. Siapa Kak? Rudi Salam. Ah, Rudi Salam. Oh, makasih Kak Rudi pertanyaannya. Jadi dari saya itu Kak sudah daftar pasca, langsung lagi pasca. Dan alhamdulillah itu saya dapat bebas tes langsung masuk di Universitas Negeri Makassar dan saya ambil pendidikan bahasa Inggris. Wow. Oke, English teacher ya nanti. Iya. Sukses ya Kak. Jurusan pendidikan bahasa Inggris. Oke, berarti enggak usah tes TOEFL lagi lah untuk tes masuk bahasa Inggris nih. Betul Kak, bebas tes. Aduh, keren Kak. Alhamdulillah. Ya. UNM kan gitu setahu saya, kalau yang masuk wisudawan terbaik itu, Iya. yang cum laude itu bebas tes masuk di Iya. pascanya. Cakep. Cakep dong. Lanjut, kalau Vira gimana Vir? Rencana setelah ini mau mendongeng dulu beberapa tahun baru kuliah? Kalau Safira sendiri sih Kak open to any options. Mau lanjut cari pengalaman di tempat kerja atau mau lanjut studi lagi, bebas yang mana aja, pintu mana aja yang terbuka bagi Safira. Tapi kalau saat ini sekarang Safira selain ada kegiatan dongeng di beberapa hari terakhir, Safira juga lagi ngurus-ngurus berkas-berkas yang dibutuhkan untuk scholarship buat lanjut graduate study di luar negeri. Wow. Kayak gitu Kak. Kalau Vira pengen kuliah di mana nanti?
rencananya di luar itu di mana? Kan di luar banyak, mau di Inggris, mau di Amerika, mau di Aussie, mau di Germany, atau di mana gitu? Waduh, banyak banget ya pilihannya, Kak. Iya. Tapi sekali lagi Safira juga open to any options mau sekolah di Oh mana gitu. karena semuanya menurut Safira baik. Tapi kalau untuk saat ini Safira lagi ngurus berkas-berkas untuk scholarship yang dari pemerintah Korea Selatan. Oh, Jadi ada beberapa scholarship sih Kak yang lagi buka di Australia, New Zealand. Tapi yang Safira lagi ngurus sekarang untuk yang ke South Korea. Tapi ya itu lagi bebas sih mana-mana. Di mana aja diberi kesempatan, di mana aja diberi rezekinya. oke. Insya Allah. Tapi by the way, what is your dream job gitu? Dream Eh, job. Sebenarnya masuk HI, apalagi sih cita-cita anak HI kalau bukan jadi diplomat ya. Udah Betul. mainstream banget tuh kita dengernya anak HI jadi diplomat, jadi duta Betul. besar, bener. Kalau Safira juga nggak jauh-jauh dari situ. Safira pengen working in a field yang bisa pakai ilmunya Safira sebagai anak HI, bisa pakai ilmunya Safira sebagai pendongeng, kayak gitu. So anything related to international politics atau cultural politics seperti itu. Safira Tapi juga insya Allah graduate study-nya juga bakal memperdalam lagi ilmu HI-nya. oke. Kalau di ilmu HI diajar sama Pak Ishak nggak, Jana? Nah, itu dia salah satu kemarin dosen penguji, Kak. Wah, Oh, Pak Ishak. Oke. Pekan lalu Pak Ishak narasumber kita. Saya waduh. tiba ingat karena biasa komunikasi sama Pak Ishak setahu Iya saya benar. beliau di HE. Iya Tapi benar. kan Fir, biasa kan kita tuh punya mimpi tuh. Pengen Mm-mm. banget nanti selesai semuanya dapat kerja ini nih. Itu Heeh. apa tuh yang Vira mau banget tuh? Kerja di perusahaan apa, di instansi mana, mimpinya Vira? Sebenarnya ya pengennya jadi diplomat. Kalau diplomat itu masuknya di Kementerian Luar Negeri. Betul. Jalurnya berarti harus ngikut CPNS, harus mempersiapkan diri biar bisa kalau misalnya lulus CPNS nanti ada yang namanya sekolah diplomat, Kak. Nah, nanti di situ belajar lagi lebih dalam tentang technical inquiries-nya buat jadi diplomat, buat jadi ASN. Nah, pengen tuh kayak gitu. Siapa tahu Safira bisa diberi kesempatan ya somewhere di luar sana bisa bawa namanya Indonesia working on various stuffs. Keren tuh bawa namanya Amin, Indonesia. amin. Amin ya. Semesta mendoakan Safira mencapai cita-citanya. Dan ketika sudah jadi diplomat nanti, Tribun Timur yang pertama kali mengundangnya. Cakep, aduh. Wajib datang ke kantor sama bapaknya, Pak Heru. Aduh, dibawa-bawa juga tuh, Kak. Dibawa dong, Kak Heru siapa yang kenal. Oke, dan noted. Kita ke Suci nih. Jadi apa nih, Ci? Mau jadi apa sebenarnya kamu di masa depan nih, Ci? Masih Suci tuh ngebayangin nanti setelah kuliah semuanya kerjanya di sini gitu. Jadi saya rasa tertebak nih Kak, ambil S2, ambil pendidikan, jadi I wanna be a lecturer. Oh, lecture, oke. Itu Jadi lecturernya nanti di UNM juga? yang jangan siapa tahu bisa di luar, Iya, mana saja lah Kak, di mana aja. rezeki di mana lah. Bener. Oke, tapi Nanti bisa basically jadi rektor Kak. amin. Semesta mendoakan Suci menjadi rektor. Amin. Udah langsung ada targetnya. Waduh, keren-keren. Iya dong, harus ditargetkan. Oke, tidak terasa ternyata obrolan kita ini udah lama ya. Ini kira-kira durasi kita udah berapa nih? Gak kerasa ya, Kak ya? Iya, Bermanfaat. dikasih waktunya itu sejam. Tapi kayak kita lewat bodo amat lah. Karena seru banget. Ini mungkin yang terakhir nih sebelum kita closing. Buat Safira dan Suci mungkin ada hal-hal yang dirasa penting mau disampaikan ke teman-teman, mau sapa-sapa teman-temannya yang mungkin masih berjuang. Silakan deh. Safira dulu nih. Apa ya? Buat teman-teman yang lain, kalau yang mungkin yang lagi kuliah, yang masih dalam tahap nyusun skripsi, dikit lagi selesai, just don't feel pressured about it. Kayak chill aja, enjoy aja semua tahapannya. Karena everything will be worth it at the end. Semua bakal terbayar karena hasil itu tidak akan mengkhianati usaha yang kita lakukan. Nah, jadi kalau teman-teman berusaha, teman-teman enjoy dalam setiap usahanya, pasti hasilnya bakal sepadan dengan usaha yang teman-teman lakukan. Do not feel pressured. Apalagi
kita tahu ya situasi sekarang ini kayaknya sedikit banyak udah ada pressure-nya nih, kita keterbatasan ruang gerak, keterbatasan ketemu langsung, situasinya udah bikin stres ya, teman-teman jangan buat stres dirinya lah, enjoy aja sebisanya, do not feel pressured. Teman-teman sudah ada di tahap seperti ini, you have been this far not to be this far. Teman-teman udah sejauh ini, tapi bukan cuma sampai sini saja, masih banyak yang bisa kita lakukan selanjutnya. So just enjoy the process. Kayaknya sih seperti itu, Kak. Oke. Nggak mau sapa teman-teman jurusan nggak? Teman-temanku yang sudah ketinggalkan. Aduh, sedih juga sih, Kak. Soalnya teman-teman masih sering ngumpul-ngumpul, ngurus-ngurus di kampus. Safiranya udah di tempat lain. Pada nanya, Safira mana sih? Safira mana sih? Terima kasih buat teman-temannya Safira yang sudah somehow manage to stick with me dari maba sampai udah sarjana. Terima kasih, semangat berjuangnya kalian pasti bisa juga. Oke, you can do it. You can do it. If I can, Okay. then you also can. Fighting. Oke, absolutely. Kita ke Suci. Silakan Ci, waktu, tempat, semuanya ambil Mami. Siapa Silakan tahu Ci. udah mau keluar tangis-tangisnya. Iya, Jadi iya. Oh kayak- iya, lupa nangis-nangisnya Suci di bagian ending. Sudah Mika, selesai Mi, nangis-nangisnya Oh, selesai. selesai ya, oke. Silakan Ci. Jadi sama dengan Kak Syafira, buat teman-teman yang lain, don't give up. Don't Oke. give up. Maju terus, enjoy, jangan ambil stres, jangan tunda apapun. Boleh istirahat, tapi jangan keterusan. Harus semangat semuanya. Jangan keterusan rebahan. Boleh rebahan tapi sambil laptop sambil jalan. Nah, itu kuncinya yang pertama itu don't give up, jangan pernah tunda apapun semua, harus semangat, jangan lupa minta restu dari orang tua paling utama itu, jangan jangan ambil pusing, jangan ambil stres, bagaimana ini ndak selesai-selesai, jangan. Oke. Karena saya juga pernah di itu dan saya sudah lewati. Kita semua bisa, jangan merasa insecure, jangan insecure karena lihat orang dia sudah selesai, kenapa saya seperti ini. Tapi harus jadikan motivasi kenapa dia bisa, saya tidak bisa. Ya itu yang paling penting. Terus saya mau salam ini Kak, saya mau minta terima kasih. Pertama itu ya tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama atas kehendaknya saya bisa seperti ini. Buat orang tua, buat dosen-dosen yang telah, karena tanpa bimbingan dosen, tanpa bimbingan guru semua saya tidak bisa seperti ini. Terus buat teman-teman yang lain, buat teman-teman kelas, Katie telah pergi guys, jadi kalian semangat. Semangat semua, semangat. Oke. Ada lagi? Itu saja Kak. Oh, itu aja ya. Oke. Thank you guys for joining us this afternoon. Saya berharap teman-teman semua dilancarkan usahanya, semua mimpi-mimpinya tercapai, apapun yang dicita-citakan bisa didapatkan dengan mulus, tentunya dengan kerja keras, never give up, don't stop studying pastinya, don't waste your time, dan yang paling penting, manage your time. Manage your time. Oke guys, thank you ya udah gabung bersama kita sore ini. Terima kasih Kak. Thank you. Dan berharap setelah pandemi ini kita punya waktu ngobrol lagi, tapi tidak virtual, teman-teman datang ke studio langsung. Kalau mau perkenalkan calonnya nanti ke saya boleh kok. Calon pekerjaannya maksudnya ya. Oh iya. Oke, terima kasih teman-teman sudah bergabung bersama kami. Dan buat seluruh Tribuners di mana saja berada yang senantiasa menyaksikan saya di hari Jumat sore, terima kasih ya. Dadah, see you soon.